Supika입니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya, kita belajar bareng lagi. Oke, untuk materi hari ini kita mau belajar tentang akhiran formal. Ya, akhiran formal untuk kata benda, yaitu adalah. Ya, yang pertama adalah rumusnya, ada rumus nih ya, kita udah masuk ke munbob yang ada di bab 1 buku textbook 2024 ya. Jadi ada rumusnya nih. Yang pertama untuk kalimat positif, rumusnya adalah KB. KB itu adalah kata benda ya. Saya penulisannya singkat yaitu kata benda plus imnida ya. Jadi imnida ini adalah akhiran kalau di depannya adalah kata benda. Contoh biar kalian lebih paham, bahasa Indonesianya saya adalah dokter. Saya adalah dokter. Karena pola kalimat bahasa Korea itu dibalik, ya kalau bahasa Indonesia itu SPOK, sepok, kalau bahasa Korea itu SKOP, sekop, ya. Jadinya penulisan dalam kalimat bahasa Korea itu saya dokter adalah, ya. Jadi kalau kalian masih bingung gimana caranya merangkai kalimat bahasa Korea, kalau Indonesianya saya adalah dokter, dirubah dulu jadi saya dokter adalah. Lalu langsung dirubah ke huruf Korea. Sayanya adalah Jonen, 의사입니다. Ya, karena dokter itu bahasa Koreanya adalah 의사, adalahnya ini, imnida ya. Masukin imnida. Jadi, saya adalah dokter, bahasa Koreanya 저는 의사입니다. 저는 의사입니다. Penulisannya digabung ya antara 의사 dan imnida, tidak ada spasi di situ. Oke. Jadi, rumus yang pertama adalah kata benda plus imnida. Imnida artinya adalah. Contohnya, saya adalah dokter, menjadi saya dokter adalah, bahasa Koreanya 저는 의사입니다. Contoh lainnya, 저는 supika입니다. Coba kalian ngasih tahu nama kalian dalam bahasa Korea gimana? 저는 입니다. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Lalu, setelah kalimat positif, pasti akan ada kalimat negatif. Ya, bukan. Nah, ada rumusnya lagi nih dalam bahasa Korea ya. Bentuk kalimat negatif adalah KB. Kata benda jangan lupa, tapi setelah kata benda ditambahkan partikel subjek ya, i atau ga. Lalu tambahin animita. Ya, untuk penggunaan i atau enggak ini kalian harus perhatikan akhiran kata bendanya itu konsonan atau vokal. Ya. Kalau dia konsonan, dia ditambahkan i. Kalau dia vokal, dia ditambahkan k. Ya. Jadi kata benda tambah i atau ga tambah animita. Ya, penulisannya anibnida tapi dibacanya animita. Contoh, kita pakai kata bendanya samakan dulu ya, dokter semua biar kalian tidak bingung. Ya, jadi saya bukan dokter. Saya bukan dokter. Dirubah dulu ke pola kalimat bahasa Korea menjadi saya dokter bukan. Ya, saya dokter bukan. Lalu sayanya adalah 저는, dokternya itu adalah 의사. Ya, dokter 의사. Perhatikan akhiran vokal, akhiran kata bendanya adalah vokal. Jadi karena vokal dia ditambahkan ini ya, ga. Jadi 의사가 spasi animita. Ya. Ulangi ya. Jadi saya bukan dokter menjadi saya dokter bukan. Pola kalimat bahasa Indonesianya 저는 의사가 아닙니다.
Oke? Contoh, 저는 또한이 아닙니다. 저는 스피커입니다. Oke? Ya, lanjut ya. Kalau setelah ada kalimat positif, ada kalimat negatif, lalu ada kalimat tanya. Nah, apakah? Apakah? Jadi punya lagi nih ya rumusnya sendiri. Apakah itu adalah kata benda plus imnika. Ya, kalau ini langsung lagi KB plus imnika. Contohnya kata bendanya kita ambil Eisa lagi ya. Eisa itu apa? Dokter ya. Ingat Eisa itu adalah dokter. Jadi Eisa imnika, apakah dokter? Atau sebenarnya nanti tidak diartikan apakah nggak apa-apa. Berarti itu adalah bentuk dari kalimat tanya kalau kalian menemukan imnika. Eisa imnika, imnikanya apakah? Eisanya dokter. Ya, apakah dokter? Kalau misalkan iya, kalian jawab ne Eisa imnita. Di depannya ne. Iya, adalah dokter. Ya. Tapi kalau misalkan bukan, kalian jawabnya anio. Balik lagi, ini adalah kalimat negatif ya. Anio eisaga. Kenapa ada ga di situ? Karena rumusnya setelah kata benda harus ditambahkan i atau ga ya. Jadi ada ga di situ ya. Nih ada ga. Eisaga animita. Anio eisaga animita. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya ke kalian nama, misalkan namanya adalah namanya Susi. Susi입니까? Katanya. Kalau iya nama kalian Susi, ne Susi입니다. Tapi kalau bukan 아니요. Susi가 아닙니다. Ya. Tidak, bukan Susi. Iya Susi. Oke. Nah, jadi materi hari ini adalah kalimat akhiran formal untuk kata benda. Ya, kalau positif itu diartikan adalah rumusnya KB plus imnita. Lalu kalau kalimat negatif itu bukan, yang membedakan hanya ditambahkan partikel i atau ga setelah kata benda. Ya, rumusnya kata benda plus i atau ga plus animita. Ya, kalau misalkan bentuk pertanyaan, tinggal kata benda ditambahkan imnika. Ya, imnika. Jadi kalau pertanyaan imnika, kalau sebuah statement dia balik lagi ke imnida, imnida ya. Ini imnida, ini juga imnida. Jadi imnika ini adalah ciri dari kata tanya. Oke. Sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Jadi jangan lupa ya menghafal, coba dihafalkan ketiga rumus ini karena nanti di dalam kalimat-kalimat bahasa Korea kalian akan sangat banyak menemukan akhiran seperti ini. Oke. 감사합니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 봐요, 여러분. 안녕.